Bab 1. Permaisuri melompat ke dalam danau. Negara Chu. Kediaman Pangeran Li. Dasar jalang. Kamu jelas-jelas tahu aku akan menikahi Ruer besok. Tapi beraninya kamu meracuniku. Usai pria berpakaian mewah itu memaki dengan kesal. Dia memelototi wanita yang berbaring di ranjang dengan sorot mata penuh amarah. Kemudian, dia merobek pakaian wanita itu dan menindihnya. Melihat gerakan si pria, air mata pun mengalir tanpa suara dari mata Yun Ruoyue. Yun Ruoyue sudah menikah dengannya selama setengah tahun. Tetapi di dalam hati pria itu ada bayangan Nangong Rou. Alasan suaminya tidak pernah menyentuhnya adalah karena parasnya yang jelek dan juga kebencian terhadap orang tua Yun Ruoyue. Rasa sakit yang luar biasa melanda Yun Ruoyue dan membuatnya berkeringat dingin. Dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit sembari menatap wajah sosok di atasnya yang penuh dengan kebencian dan kekejaman. Hati Yun Ruoyue terasa sakit seperti disayat pisau. Dibandingkan dengan kebencian yang suaminya rasakan, rasa sakit di tubuh Yun Ruoyue bukanlah apa-apa. Chu Xuanchen memelototi Yun Ruoyue dengan dingin. Demi mendapatkanku, kamu bahkan sengaja meracuniku. Oke, hari ini aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi aku benar-benar tak sanggup melihat wajahmu karena sungguh menjijikkan. Usai mengatakan itu, Chu Xuanchen langsung meraih tirai di ranjang untuk menutupi wajah Yun Ruoyue. Perkataan ini sangat menyakiti hati Yun Ruoyue. Dia meraba wajahnya sendiri secara perlahan. Ada bekas luka sebesar telapak tangan di pipi kanannya, yang selalu membuat Yun Ruoyue tidak percaya diri. Orang-orang menyebutnya wanita jelek, tetapi dia memiliki hati yang mendambakan cinta. Ayahnya tahu bahwa dia sudah menyukai Pangeran Li, Chu Xuanchen, sejak masih kecil. Itu sebabnya ayah Yun Ruoyue memanfaatkan hubungannya dengan kaisar untuk menjodohkan Yun Ruoyue dengan Chu Xuanchen. Akan tetapi, Chu Xuanchen tidak menyukainya. Saat ini, gerakan pria itu tiba-tiba menjadi makin kasar. Chu Xuanchen menyiksanya dengan kejam. Matanya yang tajam dan berwarna hitam itu memandang Yun Ruoyue dengan penuh niat membunuh. Yun Ruoyue, dasar wanita yang licik. Kamu jelas-jelas tahu aku menyukai Ruer, tapi malah membuat jebakan agar aku menikahimu. Setelah tahu bahwa aku akan menikahi Ruer besok, kamu malah menjebakku agar menidurimu. Kalau bukan karena racunmu, dengan wajahmu yang seperti ini, siapa yang berani menyentuhmu? Aku bahkan lebih memilih untuk menyentuh pelacur di luar sana daripada menyentuhmu. Yun Ruoyue menatap Chu Xuanchen. Dia menahan diri untuk menghadapi sindiran kejam dari pria itu, lalu mencibir dengan sedih. Di dalam hatimu, aku bahkan lebih rendah dari pelacur di luar sana. Ya, tidak. Di dalam hatiku, kamu bahkan lebih rendah dari anjing. Setelah sekian lama, Chu Xuanchen akhirnya selesai memuaskan hasratnya melalui tubuh Yun Ruoyue. Lalu buru-buru bangun. Dia segera mengenakan pakaiannya dan sama sekali tidak memedulikan wanita yang tergeletak di ranjang dengan penuh luka lebam dan sekarat itu. Setelah efek racunnya menghilang, wanita ini tidak ada gunanya lagi bagi Chu Xuanchen. Kemudian, dia memandang wanita yang tergeletak di ranjang itu dengan dingin dan pergi tanpa berbelas kasihan. Dia memerintahkan Dayang, siapkan air. Aku mau mandi. Aku tidak ingin tubuhku kotor karena wanita ini. Mendengar kata-kata yang menusuk hati itu, tubuh Yun Ruoyue tiba-tiba bergetar hebat.
Hatinya benar-benar sangat terluka. Perkataan Chu Xuanchen bagaikan pisau yang terus menyayat hatinya dengan kejam. Kini, Yun Ruoiwei baru menyadari bahwa pria itu ternyata sangat membencinya. Setelah merasa diabaikan oleh Chu Xuanchen sebelumnya, Yun Ruoiwei masih menyimpan harapan pada pria itu. Dia merasa bahwa selama dia bersikap baik pada Chu Xuanchen, suatu hari nanti, dia pasti akan memahami perasaannya. Dia tidak menyangka bahwa Chu Xuanchen ternyata seperti pria lainnya. Dia membenci Yun Ruoiwei hanya karena parasnya yang jelek. Yun Ruoiwei tidak menyangka bahwa dia ternyata begitu hina di hatinya. Saat melihat darah di ranjang dan tubuh bagian bawahnya, melihat tubuhnya yang rusak, lalu teringat dengan kebencian dan penghinaan Chu Xuanchen terhadapnya, Yun Ruoiwei tiba-tiba merasa kehilangan harapan. Dia mengenakan jubah dengan gemetar, lalu berjalan tanpa alas kaki di malam musim dingin. Tidak jauh dari paviliun Feiyue, ada sebuah danau. Larut malam, angin bertiup kencang dan air danau terasa menusuk. Setelah terdengar suara benda jatuh ke dalam air, seseorang pun berteriak, "Gawat!" Permaisuri melompat ke dalam danau. Bersambung. Bab 2. Melintasi waktu dan menjadi permaisuri yang dicampakkan. Di samping danau, sekelompok pelayan kediaman pangeran berdiri berjajar. Mereka semua menatap dingin ke arah permaisuri yang tergeletak di tepi danau. Saat ini, hanya ada seorang dayang di samping permaisuri yang menangis. "Permaisuri, tolong jangan mati. Kalau Anda mati, bagaimana dengan hamba?" Fenger menangis dengan sedih. Di sampingnya, pengasuh Zhang memelototinya dengan dingin. "Kenapa kamu menangis? Benar-benar sial. Kenapa dia tidak mati di tempat lain saja? Bisa-bisanya mati di kediaman pangeran." Pangeran sudah mengatakan, jangan membiarkan mayat wanita ini mengotori tanah kediaman pangeran. Karena tabib sudah memeriksanya dan memastikan kematiannya. Langsung bawa dia keluar dan kubur saja. Jangan seperti itu, pengasuh. Jangan memperlakukan nona kami seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah putri Perdana Menteri. Saat suasananya menjadi kacau, tidak ada yang menyadari bahwa orang yang awalnya sudah meninggal itu tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ketika Yun Ruoxue membuka matanya, dia bisa melihat sekeliling dengan jelas. Pada saat itu, malam hari tampak gelap dan angin bertiup kencang. Banyak wanita berpakaian tradisional berdiri di depannya sambil menunjuk-nunjuk ke arah mayatnya. Seketika, embusan angin dingin bertiup dan Yun Ruoxue sontak menggigil kedinginan. Dia mengingat bahwa awalnya dia adalah seorang dokter bedah terkemuka di abad ke-21. Di usianya yang baru 30 tahun. Dia dipuji sebagai ilmuwan medis yang jenius karena telah menyembuhkan banyak penyakit sulit dan rumit bagi para kepala negara. Namun, dia akhirnya malah mati ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk dalam perjalanan pulang ke rumah. Kemudian, rohnya pun melintasi waktu dan tiba di sini, serta memasuki tubuh wanita ini. Astaga! Apabila orang-orang di zaman modern tahu bahwa dia seorang dokter top yang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa banyak orang, bisa-bisanya mati di tangan pemabuk, lantas akan seberapa besar kebencian mereka terhadap si pemabuk yang menabraknya hingga mati itu. Pada saat yang sama, kenangan asing muncul di pikirannya. Semua itu adalah kenangan milik pemilik tubuh ini. Ternyata, pemilik tubuh ini bernama Yun Ruoiwei. Bisa-bisanya dia memiliki nama yang sama dengannya. Bukankah ini semacam takdir khusus? Yun Ruoiwei, si pemilik tubuh asli, adalah putri dari Perdana Menteri Yun Qing. Sejak kecil, dia sangat disayangi oleh keluarga Yun dan dirawat dengan baik. Awalnya,
Dia berparas sangat cantik dan menarik. Namun, ketika Yun Ruoiwei berusia 10 tahun, dia secara misterius terkena racun yang menyebabkan sekujur tubuhnya menjadi berwarna hitam. Saat itu, Yun Ruoiwei hampir meninggal dunia. Ayahnya bersusah payah untuk meminta seseorang menyembuhkannya. Meskipun nyawanya tertolong, tetapi racun di sisi kanan wajahnya terlalu dalam sehingga tidak bisa dihilangkan. Pada akhirnya, itu meninggalkan bekas luka yang sangat jelek di sana. Sejak saat itu, Yun Ruoiwei menjadi sangat tidak percaya diri. Parasnya menjadi sangat jelek. Anak-anak dari keluarga bangsawan meremehkannya, menindasnya, dan mendiskriminasinya. Kala itu, ketika Yun Ruoiwei diserang oleh sekelompok anak bangsawan di tepi danau, Chu Xuanchen tiba-tiba muncul dan melindunginya. Pria itu mengusir para anak bangsawan dan memberinya selendang untuk menutupi wajahnya. Chu Xuanchen memberinya banyak kehangatan. Sejak saat itu, dia sudah jatuh cinta kepada Chu Xuanchen. Dia tahu, dia adalah wanita yang jelek dan sama sekali tidak pantas untuk Chu Xuanchen. Itu sebabnya dia menyembunyikan perasaan cintanya dalam hati dan tidak pernah berharap untuk menikahi Chu Xuanchen. Akan tetapi, ayahnya mengetahui hal tersebut. Demi kebahagiaan putrinya, dia pun memohon kepada kaisar dengan memanfaatkan hubungan mereka agar putrinya bisa dinikahkan dengan Chu Xuanchen. Mimpinya untuk menikahi Chu Xuanchen bisa dianggap terkabulkan. Sayangnya, setelah menikah selama setengah tahun, pemilik gelar Pangeran Li itu bahkan enggan melihatnya sama sekali. Bukan hanya tidak pernah melihatnya, dia bahkan akan menikahi selir baru. Kehidupan pemilik tubuh ini benar-benar suram. Ketika dia sedang memilah informasi dalam benaknya, Yun Ruoiwei tiba-tiba menyadari ada seorang pelayan yang datang menyeretnya. Di sampingnya, terdengar suara omelan wanita dan tangisan Fenger. "Cepat, seret keluar pembawa sial ini. Kalau tertunda terlalu lama, bagaimana kalau mayatnya berubah?" Ucap pengasuh Zhang. "Hentikan." Melihat ada orang yang ingin mendekatinya, Yun Ruoiwei tiba-tiba berteriak dengan susah payah. "Ah, mayatnya berubah. Permaisuri sudah berubah menjadi hantu jahat." Semua orang berteriak dan berpencar ke samping. Hanya Fener yang tidak pergi dan masih berada di sisi Yun Ruoiwei. Bersambung. Bab 3. Ruang medis. Kenapa berisik sekali? Kamu yang berubah. Apa kalian tidak pernah melihat orang hidup? Yun Ruoiwei berkata dengan nada dingin. Lalu berkata kepada Fener, "Tolong bantu aku berdiri." Dia baru saja diselamatkan dari dalam danau. Ditambah dengan penyiksaan Chu Xuanchen belum lama yang lalu. Kini kondisi tubuh Yun Ruoiwei sangat lemah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Kini, dia hanya tahu bahwa pemilik tubuh ini adalah seorang permaisuri. Dia seharusnya memiliki keagungan seorang permaisuri dan bisa mengintimidasi orang-orang ini. "Permaisuri, Anda sudah bangun." Pengasuh Zhang menatap Yun Ruoiwei dengan tidak percaya. Barusan, tabib jelas-jelas menyatakan bahwa permaisuri sudah meninggal. Bagaimana bisa dia hidup kembali? Melihat ekspresi permaisuri, wanita itu sepertinya bukan berubah, melainkan benar-benar hidup kembali. Mungkinkah tabib barusan membuat diagnosis yang salah? "Kenapa? Kamu sangat kecewa karena aku bangun lagi?" Yun Ruoiwei menatap pengasuh Zhang dengan dingin. Di dalam kediaman pangeran, biasanya pengasuh Zhang adalah orang yang paling menindas Yun Ruoiwei dan Fenger. Namun, orang-orang ini tidak akan berani menindasnya tanpa dukungan Pangeran Li. Ketika tidak mendapatkan kasih sayang dan menjadi lemah, dia akan menjadi sasaran intimidasi dari semua orang di kediaman pangeran ini. Akan tetapi, Yun Ruoiwei sudah mengambil alih tubuh ini. Jadi dia tidak akan membiarkan orang-orang itu menindasnya lagi.
Dia akan memegang kendali atas hidupnya sendiri. Jika ada yang berani menindasnya lagi, maka jangan salahkan Yun Ruoiwei yang kejam. Biasanya, pengasuh Zhang tidak takut dengan permaisuri. Akan tetapi, di momen ini, dia sepertinya bisa melihat niat membunuh dingin dari tatapan permaisuri. Dia sangat ketakutan hingga giginya bergemeletup. Kemudian, dia berbisik, "Hamba tidak berani. Hamba akan melaporkannya kepada pangeran sekarang." Di hadapan banyak orang, pengasuh Zhang menahan kekejamannya. Bagaimanapun, Yun Ruoiwei belum meninggal. Dia masih adalah permaisuri di kediaman pangeran, juga putri dari Perdana Menteri. Apabila Yun Ruoiwei ingin menargetkannya, dia tidak akan bisa kabur. Akan tetapi, dia juga memiliki pendukung, yaitu Pangeran Li. Dia akan melepaskan Yun Ruoiwei untuk sementara dan pergi mencari Pangeran Li dahulu. Dengan adanya Pangeran Li, bagaimana mungkin wanita itu berani berlagak seperti permaisuri? Paviliun Fei Yue. Fenger memapah Yun Ruoiwei ke dalam kamar. Kemudian, dia menyiapkan air panas agar Yun Ruoiwei bisa mandi. Rasa sakit yang menyiksa di bagian bawah tubuhnya mengingatkan Yun Ruoiwei bahwa dia telah dianiaya hari ini. Pria itu benar-benar kejam. Bisa-bisanya dia menyiksa permaisurinya sendiri. Yun Ruoiwei duduk di bak mandi dan meminta Fenger membantunya mengambil cermin. Dia ingin melihat betapa jeleknya pemilik asli tubuh ini hingga Chu Xuanchen bahkan meraih tirai ranjang ketika berhubungan intim dengannya. Momen ketika dia bercermin, Yun Ruoiwei hampir saja muntah. Parasnya benar-benar sangat jelek. Wajah kanannya dipenuhi dengan bekas luka zigzag, yang terlihat seperti tumor dan racun. Pantas saja Chu Xuanchen sangat membencinya. Jika ini di zaman modern, Yun Ruoiwei memiliki satu laboratorium biosains dengan berbagai obat-obatan khusus. Wanita itu akan bisa dengan mudahnya menyembuhkan wajah ini. Akan tetapi, kini dia berada di zaman kuno, tanpa ruang operasi. Yun Ruoiwei yang adalah seorang dokter itu bagaikan pianis tanpa tangan. Air panas membuat tubuhnya sangat nyaman. Lantaran Yun Ruoiwei sedikit lelah, dia pun meletakkan cermin di sampingnya, lalu menyandarkan tangannya ke bak mandi dan perlahan tertidur. Dalam tidurnya, di kedalaman kesadarannya, laboratorium Yun Ruoiwei tiba-tiba muncul. Dia melihat banyak obat-obatan dan peralatan medis yang pernah digunakannya sebelumnya, termasuk ruang operasi steril, komputer, ventilator, oximeter, CT, stetoskop, mesin MRI, dan banyak lagi. Sebagai seorang dokter, dia sangat senang ketika melihat peralatan yang familiar ini. Namun, dia tahu bahwa ini hanya sebuah mimpi. Dia terlalu merindukan pisau bedahnya sehingga bermimpi seperti ini. Tiba-tiba, di dalam barisan lemari obat, Yun Ruoiwei melihat ada sebotol proantosianidin. Ketika melihat obat itu, matanya sontak melebar, bersambung. Bab 4. Pangeran bersikap dingin. Ini adalah produk hasil risetnya sendiri. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati kerusakan sel kulit, menghilangkan racun, bisul, dan benjolan. Obat ini diekstrak dari biji anggur dan bahan-bahan lainnya, yang sebetulnya cocok untuk mengatasi racun yang ada di wajah pemilik tubuh ini. Dengan mata berbinar-binar, Yun Ruoiwei pun meraih botol proantosianidin tersebut. Dia mengambil beberapa botol obat anti radang dan beberapa lembar kasa. Kemudian, Yun Ruoiwei pun tersadar kembali. "Permaisuri, apakah Anda tertidur? Airnya sudah dingin. Hamba akan menambahkan sedikit air panas agar Anda tidak kedinginan." Saat ini, suara Fenger terdengar di telinga Yun Ruoiwei. Dia sangat terkejut sehingga tiba-tiba membuka matanya dan melihat Fenger membawa sebuah ember. Fenger sedang menuangkan air panas ke dalam bak mandinya. Ketika melihat ke tangannya,
Dia menemukan bahwa dirinya sedang memegang obat yang dia ambil dalam mimpinya. Yun Ruoyue sontak terkejut. Apa yang terjadi? Dia menatap obat di tangannya dengan tidak percaya. Napasnya tersendat, seluruh tubuhnya tegang, dan bahkan bulu kuduknya berdiri. Saat menggerakkan pikirannya barusan, dia bisa mengeluarkan barang-barang dari dalam laboratorium. Mungkinkah laboratoriumnya juga melakukan perjalanan waktu bersamanya dan masih berada di ruang kesadarannya? Itu artinya, kini dia memiliki sistem dari ruang medisnya yang sebelumnya. Bukankah hal ini terlalu aneh? Banyak hal di dunia ini yang menakjubkan. Bahkan jiwanya pun dapat melakukan perjalanan melalui waktu. Seharusnya bukan hal aneh jika sistem medisnya juga ikut melintasi waktu dan datang kemari. Memikirkan hal itu, sosok Yun Ruoyue gemetar karena gembira. Dia tampak sangat bersemangat. Dia berkata kepada Fenger, "Aku tidak mau mandi lagi. Kamu keluar dulu. Aku akan memakai baju sendiri." "Permaisuri, apakah Anda tidak membutuhkan bantuan hamba untuk mengenakan baju?" tanya Fenger. "Tidak usah. Aku suka melakukannya sendiri." Fenger tertegun sejenak. Kenapa dia merasa bahwa kepribadian permaisuri telah berubah semenjak tersadar kembali? Yun Ruoyue menjadi berbeda dari sebelumnya. Setelah Fenger keluar, Yun Ruoyue berdiri dengan tubuh lelahnya. Tubuhnya masih sangat lemah dan dia terkena flu karena melompat ke danau. Itu sebabnya sekarang dia takut terhadap dingin. Seluruh tubuhnya menggigil, bahkan sudah demam tinggi. Pakaian orang zaman dahulu sangat ribet. Tanpa bantuan orang lain, memang sangat sulit untuk mengenakannya. Setelah bersusah payah mengenakannya, Yun Ruoyue buru-buru duduk di depan cermin rias dan meletakkan obat-obatan yang diambilnya dari sistem medis. Dia melihat ke sisi kanan wajahnya dan menemukan bahwa racun di dalamnya tersimpan sangat dalam. Diperlukan upaya khusus untuk melakukan detoksifikasi terhadap racun tersebut. Yun Ruoyue membersihkan wajahnya terlebih dahulu, lalu mengoleskan obat anti radang ke seluruh wajahnya. Setelah itu, dia pun mengoleskan proantosianidin ke wajahnya. Pada akhirnya, Yun Ruoyue menempelkan kain kasa di wajahnya. Apabila ada darah beracun yang keluar, kain kasa itu akan bisa menyerapnya. Proantosianidin ini dikembangkan khusus oleh Yun Ruoyue sehingga berbeda dengan biasanya. Hanya dibutuhkan waktu 1 malam untuk menyembuhkan wajahnya. Dia sangat menantikan seperti apa wajah ini besok pagi. Pada saat ini, suara ketakutan Fenger terdengar dari luar. "Pangeran, permaisuri sedang mandi. Anda tidak boleh masuk." Fenger takut bahwa Pangeran Li datang untuk menganiaya Yun Ruoyue lagi. Suara Chu Xuanchen terdengar dingin dan kejam. "Memangnya kamu kira aku ingin datang ke sini? Aku hanya ingin lihat kenapa dia tidak jadi mati." Yun Ruoyue segera mengenakan penutup wajah. Dengan menutupi wajahnya, dia mengerucutkan bibirnya dengan dingin dan berjalan ke depan kamar. Lalu memerintahkan Fenger yang sedang menghalangi Chu Xuanchen. "Fenger, kasih tahu Pangeran, ini sudah malam dan aku sudah lelah. Jadi tidak menerima tamu." Dengan kata lain, Yun Ruoyue menyatakan perintah untuk mengusir Chu Xuanchen. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuanchen mengira bahwa dia sudah salah mendengar. Bukankah wanita ini paling berharap dia bisa datang ke kamarnya? Yun Ruoyue bahkan meracuninya dan menjebak Chu Xuanchen agar menidurinya. Lantas, kenapa dia sok jual mahal sekarang? Bersambung. Bab 5. Sadar diri. Yun Ruoyue jatuh ke dalam danau dan bisa-bisanya tidak mati. Dia hanya merasa aneh sehingga datang untuk melihatnya. Begitu mendengar suaranya, Chu Xuanchen baru memastikan bahwa Yun Ruoyue tidak mati. Dia merasa agak disayangkan. Dia sontak mendengkus dingin dan berkata, "Yun Ruoyue,
Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa besok adalah hari pernikahanku dengan Ruer. Sebaiknya kamu menetap di sini dengan patuh dan jangan pergi kemanapun. Kalau sampai aku tahu bahwa kamu berani berulah, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan berulah. Suara Yun Ruoyue terdengar dingin. Dia tidak akan berulah, melainkan akan membuat masalah. Demi Nangong Rou, Chu Xuanchen memperlakukannya seperti itu. Bagaimana mungkin Yun Ruoyue akan membiarkan mereka keenakan? Selama berada di kediaman pangeran, Yun Ruoyue adalah permaisuri di sini. Dia tidak akan membiarkan wanita itu melebihi dirinya dan merebut segala sesuatu miliknya. Dia adalah wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan. Jika ingin bertahan hidup di dunia yang sulit ini, dia harus kejam. Jika tidak, Yun Ruoyue tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dan terpaksa harus membunuh diri dengan melompat ke dalam danau seperti sebelumnya. Usai mengatakan itu, Yun Ruoyue melirik pria di luar tersebut melalui celah pintu. Setelah melakukan perjalanan waktu kemari, dia belum sempat melihat wajah pria itu dengan saksama. Meskipun ada sedikit ingatan tentang Chu Xuanchen, tetapi tidak senyata yang dilihatnya secara langsung. Ketika mendongak, dia mendapati seorang pria jangkung sedang berdiri di luar pintu. Pria itu mengenakan pakaian sutra hitam yang anggun, dengan mahkota berhias batu giok putih dan ikat pinggang berhias giok biru emas. Penampilannya menunjukkan kemuliaan dan martabat, dengan sikap yang angkuh. Aura seorang penguasa yang tak tertandingi terpancar dari seluruh sosoknya. Dia tidak menyangka bahwa Chu Xuanchen ternyata adalah seorang pria yang mendominasi dan sombong. Yang terpenting adalah parasnya benar-benar tampan. Bahkan lebih tampan dari semua artis yang pernah dilihat Yun Ruoyue. Fitur wajahnya seperti ukiran tukang kayu yang teliti. Detail dan 3 dimensi. Bibirnya, matanya, dan alisnya benar-benar indah, dengan lengkungan dagu yang sangat sempurna. Sepasang mata yang gelap, dalam, dan tajam menembus ke dalam ruangan, seolah-olah ingin menerawang Yun Ruoyue. Yun Ruoyue dikejutkan oleh sorot matanya. Dia menyadari bahwa Chu Xuanchen adalah pria yang sangat berbahaya dan sulit didekati orang lain. Tidak ada yang berani bersikap sombong di depannya. Saat ini, suara Chu Xuanchen kembali terdengar. Baguslah kalau kamu sadar diri. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menahan akibatnya. Pangeran, ini sudah larut malam. Kalau kamu masih tidak mau pulang, bagaimana kalau duduk di dalam? Tanya Yun Ruoyue dengan nada dingin. Dia benar-benar kesal dengan nada ancaman pria itu. Mimpi saja. Jangan kira aku akan melihatmu lebih lama dengan cara seperti ini. Molly, mari kita pergi. Setelah Chu Xuanchen mengatakan itu sembari menggertakkan gigi, dia pun meninggalkan pavilion Feiyue dengan pengawal pribadinya. Molly melihat punggungnya yang menjauh. Yun Ruoyue mendengkus dingin dan berkata, wajahnya memang tampan, tapi sayang perilakunya terlalu menjijikkan. Fenger mendorong pintu dan menatap nonanya dengan tidak percaya. Permaisuri, bukankah Anda sangat mencintai pangeran? Kenapa tidak membiarkannya tinggal di sini barusan? Bahkan mengatakannya menjijikkan. Itu dulu, sejak jatuh ke dalam danau. Aku sudah menyadari semuanya. Daripada mencintai pria yang tidak menghargaiku, lebih baik aku mencintai diriku sendiri, ucap Yun Ruoyue dengan santai. Fenger langsung tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Yun Ruoyue. Permaisuri, baguslah kalau Anda sudah sadar. Dulunya, sebelum Anda tersadar, Anda melakukan banyak tindakan bodoh. Hamba sangat tidak tega melihatnya. Baguslah kalau Anda tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Jangan khawatir. Kamu selalu berada di sisiku di masa tersulitku. Kedepannya, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Mendengar perkataan nonanya,
Kenger sangat terharu hingga berlinang air mata. Bersambung.